Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 manajemen inovasi yang dimana beranggotakan Abdurrahman Saleh, Anissa Manda, Del Piero Gusto Sidauruk, Handika Agustinus, dan Rio Ananta Trigan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami yang kami hormati, Bapak dosen Hendra Saputra SEMSI. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai inovasi pada usaha kecil dan menengah. Nah, bagaimana peran UKM dalam sektor ekonomi? Nah, peran UKM dalam perekonomian dalam suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Kehadiran UKM dapat merangsang inisiatif, inovasi, dan semangat kewirausahaan secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh John V. Petrov 1986 bahwa secara umum UKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Kedua, perusahaan-perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, penurunan permintaan barang impor harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor tinggi. Nah, keempat, perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Definisi UKM di berbagai negara. Nah, pertama ada di Kanada. Kanada mendefinisikan usaha kecil sebagai salah satu usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan yang biasanya dijalankan untuk memproduksi barang atau yang kurang dari 50 karyawan yang biasanya dilakukan oleh bisnis yang berbasis jasa. Sedangkan usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 dan kurang dari 500 karyawan. Sedangkan untuk usaha mikro biasanya memiliki kurang dari 5 karyawan. Watt 2013. Yang kedua, Uni Eropa. Uni Eropa mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang. Sedangkan perusahaan menengah adalah usaha yang dikelola kurang dari 250 orang. Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan dengan karyawan kurang dari 10 orang menurut Nauwe Lights dan Hollanders 2012. Ketiga, Irlandia. Irlandia mendefinisikan UKM juga secara terpisah. Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang dimiliki karyawan kurang dari 50 orang dan berpenghasilan kurang lebih dari 3 juta per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan. Ledwith 2009. Nah, keempat, Belanda. Belanda mendefinisikan UKM secara terpisah, di mana untuk usaha yang dilakukan oleh 10 sampai 50 orang dinamakan usaha kecil dan yang disebut usaha menengah adalah usaha yang dilakukan lebih dari 50 orang. Sedangkan untuk usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan kurang dari 10 orang menurut Nauwe Lights dan Hollanders 2012. Yang kelima, Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang maju juga terlihat sangat berbeda dalam mendefinisikan UKM. Amerika Serikat mendefinisikan UKM sebagai industri yang tidak dominan dan memiliki pegawai kurang dari 500 orang. Watt 2013. Definisi ini bila dibandingkan dengan Kanada dan Indonesia hampir sama dengan definisi perusahaan besar. Kita masuk ke kelebihan UKM. Tingkat fleksibilitas yang tinggi, semangat kewirausahaan, kompetisi, inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. Nah, kelemahan UKM yang pertama itu sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan, lalu terbatasnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Tantangan-tantangan UKM di Indonesia. Yang pertama itu tantangan UKM dalam manajemen pengetahuan. Pengetahuan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan inovasi perusahaan dan dalam meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerja. Pengetahuan dalam UKM dikelola secara berbeda. Pada dasarnya pengetahuan lebih mungkin ditransfer dan diterapkan melalui mekanisme UKM. Kedua, tantangan UKM dalam inovasi produk. Yang pertama itu kurangnya struktur inovasi. Kedua, perlawanan perusahaan. Ketiga, kekurangan sumber daya. Dan keempat, terbatasnya kolaborasi. Bagaimana menciptakan UKM inovatif? Nah, tetapi inovasi tetap harus dilakukan dalam UKM, baik itu inovasi pelayanan, produk, proses, dan lain-lain. UKM harus berani tampil berbeda dengan mengeluarkan keunikan usahanya sehingga dikenal oleh pasar. Bertahan pada satu titik tanpa menggali potensi yang ada atau mencari potensi baru sama saja menggali jebakan untuk perusahaan jatuh. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang baik dalam melakukan inovasi UKM. Selama pembangunan UKM seringkali muncul sejumlah permasalahan besar. Keberhasilan UKM tergantung pada manajemen organisasi, inovasi
inovasi yang kompeten. Pada kenyataannya, UKM memerlukan dukungan eksternal terutama dalam bentuk pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan aspek yang berbeda seperti manajemen, keuangan, pemasaran, dan produksi. Nah, kita masuk ke dimensi penilaian inovasi pada UKM. Nada dan lain-lain 2012 mengidentifikasikan bahwa kemampuan inovasi yang efektif pada UKM tergantung pada 7 dimensi. Yang pertama, tujuan dan agenda strategis. Kedua, kepemimpinan dan budaya. Ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Keempat, bisnis dan teknologi. Kelima, proses inovasi. Keenam, organisasi inovatif. Dan ketujuh, organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Nah, kita masuk ke studi kasus. Inovasi UMKM kerajinan di Bandung. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan disimpulkan bahwa strategi inovasi UMKM kerajinan tangan di Kota Bandung termasuk dalam kategori tinggi yang diukur melalui 4 dimensi, yaitu orientasi kepemimpinan, tipe inovasi, sumber inovasi, dan tingkat investasi. Dimensi orientasi kepemimpinan memiliki main tertinggi, sedangkan dimensi yang memiliki main terendah adalah tingkat investasi. Indikator dengan main tertinggi yang berada dalam kategori tinggi terdapat pada dimensi tipe inovasi yang ditunjukkan oleh indikator perusahaan menghasilkan produk dengan beragam jenis atau desain. Sedangkan indikator dengan min terendah ditunjukkan oleh pernyataan perusahaan 14 menggunakan alat-alat produksi yang berteknologi dalam menjalankan usaha yang termasuk dalam dimensi tipe inovasi. Keunggulan bersaing UMKM kerajinan tangan di Kota Bandung berada pada kategori tinggi yang diukur oleh 4 dimensi, yaitu cost, flexibility, delivery, dan quality. Dimensi yang memiliki main tertinggi yaitu dimensi quality, sedangkan dimensi yang memiliki main terendah adalah dimensi cost. Hal ini menunjukkan UMKM kerajinan tangan di Kota Bandung menyadari akan pentingnya kualitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan kuat antara variabel strategi inovasi dengan keunggulan bersaing. Besarnya pengaruh strategi inovasi terhadap keunggulan bersaing pada UMKM kerajinan tangan di Kota Bandung yaitu sebesar 53,8%, sementara sisanya 46,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Inovasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.